Konnichiwa minasang. Kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Pada video kali ini, Pandai Kotoba akan memberikan panduan lengkap cara pembayaran praktis di minimarket Jepang. Konbini atau convenience store adalah salah satu toko yang paling mudah ditemui di Jepang. Konbini menyediakan berbagai kebutuhan harian seperti makanan, minuman, alat tulis, bahkan jasa pembayaran tagihan. Berbelanja di konbini sangat praktis dan juga nyaman. Terlebih lagi bagi mereka yang sering membutuhkan barang secara cepat. Bagaimana caranya? Yuk mari kita simak video ini sampai habis. Nah, berikut ini Pandai Kotoba sediakan kosakata-kosakata yang ada di konbini. Jadi tolong disimak ya. Gimana kosakatanya, sudah disimak dan dihafalkan? Karena kosakata ini akan sangat membantu minasang saat berbelanja konbini di Jepang, terutama ketika berkomunikasi dengan pegawai toko atau kasir. Setelah tadi kita mengetahui kosakatanya, Pandai Kotoba akan menunjukkan bagaimana cara pembayaran di konbini. Yang pertama, pembayaran uang tunai atau genking. Tunai adalah metode pembayaran yang paling sederhana di Jepang. Konbini menyediakan baki kecil untuk menahan uang agar proses transaksi lebih teratur. Saat proses, kasir akan menyebutkan jumlah total atau OKK. Dan minasang bisa nih taruh uang di baki dan kasir akan memberikan kembaliannya jika ada kembalian. Nah, metode yang kedua, pembayaran dengan kartu kredit atau debit, atau dalam bahasa Jepang credit tokado atau debit tokado. Sebagian besar konbini menerima kartu kredit atau debit. Untuk menggunakan kartu ini, minasang tinggal menyerahkan kepada kasir dan mungkin diminta tanda tangan atau PIN. Nah, pada prosesnya, setelah transaksi diproses, kasir akan meminta minasang menandatangani struk jika diperlukan. Metode pembayaran yang lain ada pembayaran dengan kartu IC, Suica, Pasmo, dan lain-lain. Kartu IC seperti Suica atau Pasmo bisa digunakan di konbini. Cukup ditempelkan kartu pada mesin pembaca yang ada di meja kasir. Nah, bagaimana caranya? Jadi saat total biaya muncul, minasang menempelkan kartu IC minasang pada mesin pembaca hingga saldo terpotong. Nah, selanjutnya, metode pembayaran yang memang berlaku di Indonesia juga nih, pembayaran dengan QR Code atau QR Kodo. Di beberapa konbini, pembayaran dengan kode QR seperti PayPay atau LinePay semakin populer. Minasang hanya perlu memindai kode QR yang ditampilkan kasir atau menunjukkan kode QR di aplikasi kepada kasir. Nah, kali setelah kita mengetahui bagaimana metode pembayaran di konbini yang ada di Jepang, sekarang Pandai Kotoba bakal kasih tahu tips berbelanja di konbini. Yang pertama, siapkan metode pembayaran sebelum bertransaksi. Ya, biar nggak terlalu lama nih ngantrinya dan nggak lama-lama lagi untuk nyari-nyari metode pembayaran tersebut. Kemudian gunakan kartu poin, karena banyak konbini yang memiliki program poin seperti T-Point atau Ponta. Sebenarnya metode ini sudah banyak diterapkan ya di beberapa konbini di Indonesia. Kemudian, manfaatkan layanan tambahan. Konbini di Jepang menawarkan layanan seperti pengiriman paket, pemesanan tiket, dan pembayaran tagihan. Jadi minasang bisa nih manfaatin layanan ini untuk kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir, perhatikan label diskon. Di konbini juga sering memberikan diskon pada makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa. Dan ini bisa banget nih membantu menghemat biaya belanja minasang. Yuk sekarang kita lanjut ke contoh percakapan pembayaran di konbini. Jadi nanti akan ada kasir dan juga pelanggan ya. Irashaimase, o kaikei wa 500円です。QR コードで払います。ありがとうございます。こちらの QR コードをスキャンしてください。はい、スキャンしました。お支払いが完了しました。ポイントカードはお持ちですか？いいえ、持っていません。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。Oke, gimana nih? Dalam percakapan tadi, kira-kira minasang udah bisa belum nih untuk mempraktekannya? Sudah hafal? Nah, kalau sudah hafal jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Tapi sebelum video ini berakhir, Pandai Kotoba akan kasih kuis sedikit nih buat minasang. Jadi tolong jawab di kolom komentar ya. Oke, kerja bagus. Berbelanja di konbini di Jepang adalah pengalaman yang efisien dan juga nyaman. Dengan mengetahui jenis metode pembayaran yang tersedia, proses berbelanja menjadi lebih cepat dan juga lancar. Penggunaan kartu IC, kode QR, dan program poin menambah fleksibilitas dalam metode pembayaran. Terlebih lagi, layanan tambahan yang disediakan membuat konbini menjadi tempat yang serba ada bagi masyarakat. Mungkin itu saja minasang. Jadi buat minasang yang sedang di Jepang atau yang mungkin akan ke Jepang, jangan lupa ya untuk mempraktekkan percakapan yang tadi sudah Pandai Kotoba berikan. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Terima kasih.
じゃあまたね。バイバイ。